pas gua kan nggak ada uang nih, gua pindah ke Jakarta, gua cari kos termurah yang ada di Jakarta Utara. Nah gua ketemu tuh salah satu di Kelapa Gading. Itu kosnya nggak sampai sejuta. Sebulan nggak sampai sejuta. Ruangannya itu 2 kali 1 lewat dikit. Jadi ibaratnya gua kasih gambarannya, kepala gua itu udah nyentuh tembok, kaki gua udah nyentuh tembok. Samping gua itu cuma lemari yang kayak apa namanya, plastik kecil gitu doang. Udah, gua tidur gitu doang. Ketika lu di Bali menjalankan content creator dan juga community ini, apakah pada saat itu hasilnya udah setara dengan apa yang lu lepas di Singapura? Lebih? Wow. Ibaratnya lu pengen personal branding sekarang, lu gimana bikinnya? Gua bikin skrip, gua shoot videonya, terus videonya harus diedit, baru gua post. Gimana kalau gua bilang semua ini, streamline ini bisa pakai AI semua. Jadi ibaratnya ini, lu lagi malam-malam, lagi ngantuk banget di kamar gelap-gelapan. Aduh, belum upload video nih hari ini. Lu cuma ketik udah upload. Jadi video lu konten lu bisa upload ke Reels atau TikTok. Bro Ricky. Halo bro, gimana? Thank you udah datang ke podcast Thanks gua. for having me. Yeah. Hari ini kita mau cerita-cerita banyak ya teman-teman ya. Jadi gue dapat info dari salah satu teman gue kalau Bro Ricky ini soon akan nge-launch AI yang katanya bisa sangat membantu untuk teman-teman kreator di sini. Benar sekali. Mungkin sebelum kita masuk ke sana, mungkin boleh kenalin diri dulu. Lu sekarang kesibukannya apa dan dulunya kesibukannya apa dan kenapa bisa sampai ngembangin kepikiran ya ngembangin AI untuk content creator. Oke. Jadi ini kameranya yang mana ini? Yang ini. Yang ini. Oke. Jadi gue panggilnya apa teman-teman? Ya. Oke. Halo teman-teman, nama gue Ricky. Gue sekarang adalah co-founder dari salah satu startup di Indonesia, namanya Lahalu. Jadi Lahalu tuh sebenarnya itu komunitas meme platform terbesar se-Asia Tenggara sebenarnya bro. Tapi sekarang kita itu lagi pivot untuk ke produk AI ini, namanya Sona Clone. Ambil dari nama persona dan cloning gitu. Ini mungkin kita bisa bahas lebih tentang Sona Clone ini. Tapi mungkin gua kasih tahu dulu gimana awalnya gua dari awal bisa sampai segini ya bro. Jadi dulu tuh lulus SMA, gua kan SMA Medan ya. Terus gua nggak datang dari keluarga yang kaya-kaya banget, tapi mereka tuh mampu lah ibaratnya sekolahin gua ke luar negeri. Oke. Jadi gua itu dengan beasiswa atau nggak? Enggak. Oke. Tapi ya mampus-mampusan. Oh, oke. Maksa banget ya. Kayak apa? Gua kan punya saudara tuh mereka enggak, tapi pas gua itu orang tua gua mungkin mereka ada lihat potensi dari gua, mereka maksa untuk gua sekolah luar negeri, Singapura. Oke. Terus gua kuliah di Singapura. Nah, di situ mulainya awalnya. Jadi journey entrepreneurship gua itu dimulai dari pas awal gua jualan baju di perpustakaan di kuliahan gua. Lu kuliah di mana di Singapura? SIM. Oke. Ya. Jadi dulu tuh yang gua bilang kan gua kayak maksa lah kuliah di Singapura, terus kayak gua jajan nggak banyak. Gua harus survive, gua harus cari duit gimana. Gua kuliah di SIM itu ibaratnya universitas swasta. Dan di Singapura itu lu ada rules, lu nggak boleh kerja kalau lu international student. Kuliah di university swasta. Gua nggak bisa apply kerja, bahkan jadi bartender, jadi apa namanya kayak waiters tuh gua nggak bisa. Gua curi-curi kerja, gimana caranya? Gua mikir, gua jualan baju aja di perpustakaan gua untuk student university-nya. Nah itu gua hampir di DO bro. Baju apa yang lu jual? Kayak baju-baju hype? Enggak, baju universitasnya. Jadi gue tuh bisa desain, bisa graphic design lah at least. Oke. Terus gue lihat, ini university lain kayak mereka punya baju NTU, NUS. Ya? Jadi lu bikin kayak misalnya kaos yang ada tulisan kayak Harvard, tulisan kayak Yale gitu Yale, ya? Stanford. Gue bikin SIM, tapi gue bikin desainnya bahkan lebih bagus lagi. Kayak ibaratnya hoodie tulis SIM, tapi SIM-nya itu ibaratnya kayak Gucci gitu, kayak ular gitu. Dan itu sempat hype banget di university gua, banyak yang beli. Gua diam-diam jual di perpustakaan. Terus ketahuan nih, ada yang nyamar itu kayak ibaratnya student council-nya, dia nyamar jadi apa namanya? Kayak student, pura-pura beli.
Dia beli dari gua, dia tahu kontak gua, semuanya nama gua. Udah kebesokannya gua dipanggil. Gua dipanggil ke ibaratnya itu namanya student conduct. Student conduct itu dia bilang, "Oke, ini ibaratnya trademark. Lu jual dengan nama kita untuk lu ambil profit. Jadi lu punya dua pilihan. Antara kita DO lu atau lu hapus ini sekarang semua." Oke. Nah, dan itu gua baru kuliah, bro. Gua baru first year. Jadi gue gak mikir, oke lah, gak mungkin bokap nyokap gue kuliah gue di Singapura mahal-mahal, gue DO gara-gara ini kan. Yaudah gue hapus semuanya. So starting from there, then next gue kayak udah sempet apalah, kayak ibaratnya punya this feeling kayak seru juga ini ya entrepreneur. Kayak bisa build something, bisa nghasilin uang sendiri gitu. Then from there gue start lulus kuliah, gue kerja. Bentar, gue pengen tahu. Jadi di first year lu kan ibarat kata usaha yang awalnya niatannya untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya itu akhirnya tutup nih. Tapi kan masih ada year 2, year 3 sampai lu akhirnya tamat kan. Itu gimana lu cara survive-nya? Oke, jadi sebenarnya itu ya, gue dari SIM, di sebelah SIM tuh ada poli, ibaratnya SMA gitu, namanya Ngian Poli. Gue disuruh hapus, gue bikin yang Ngian Poli. Gue bikin yang Ngian Poli di sebelahnya doang, itu hype dalam satu hari banyak banget yang mau beli. Tapi gue langsung diupload ke Instagramnya official sekolahnya, dibilang ini scam jangan beli. Baru one day. Ini after gue mikir, ini kayaknya susah lah, kayak jual baju trademark gitu kan. So habis itu gue sempet calm down dikit, kayak nggak sell anything. Tapi year 2, year 3 itu gue curi-curi kerja. Gue intern as a software engineer. Salah satu perusahaan startup yang masih kecil. Jadi gue sama bosnya bilang tuh, ini sorry ya, ini kan gue udah nggak di Singapura ya, jadi nggak bisa di apa-apa. Jadi gue ada bilang ke bosnya itu, kita sebenarnya nggak boleh kerja, kan? Tapi dia hire full intern, terus gajinya tuh juga nggak ditransfer, kasih cash. Jadi nggak ada apalah tracknya gitu. Jadi itu gimana cara gue survive, bayar cost dan lain-lain. Nah setelah itu lu akhirnya tamat. Ya, habis itu gue tamat, gue apply kerja di Singapura jadi software engineer juga, dan gue keterima di salah satu perusahaan yang lumayan besar, gajinya lumayan gede di Singapura. Ibaratnya udah settle lah kalau misalnya bokap nyokap gue bilang. Itu dream mereka. Boleh di-spill aja nggak ke penonton pada saat itu yang dapat kerjaan di Singapura, gajinya itu berapa gitu? Jadi mereka kayak ada gambaran. Ini. Jadi untuk kerja di Singapura itu ada dua pass. Satu itu employment pass, satu itu gue lupa namanya apa. Tapi yang lebih low lah, kayak satu tingkatan lebih kecil. Jadi gaji rata-rata untuk kerja di Singapura, apalagi untuk international people, international student yang mau ambil employment pass, minimal gajinya tuh 5.500 Singapura dollar. Berarti sekitar 55 juta. Pas itu 11.000 paling 60 juta lah. 60 juta, Itu minimalnya untuk dapat pas bisa kerja Singapura. Pada saat itu lu udah dapat pas? Udah kerja juga. Udah kerja, terus udah lumayan, udah hampir setahun juga gue kerja di sana, bro. Hampir setahun. Bokap nyokap gue udah senang lah. Itu yang dream mereka, anaknya bisa kerja di luar negeri, ibaratnya gitu. But after that itu gue gini, bro, ibaratnya. Gue tuh bukan tipe orang yang bisa kerja kantoran. Mungkin lu juga gitu, gue nggak tahu ya. Tapi gue kerja in spite of being the youngest employee there, gue lihat mereka ini udah umur 40, udah umur 30-an, 40, 50 lah. They mungkin mereka udah gajinya udah lumayan settle. Mereka kerja di tim gue nih. But gue lihat mereka tiap hari kayak gini, pulang pagi sampai malam, kayak I don't fucking want to do that. Sorry ya. Kayak it's really something yang gue nggak mau ke depannya. Jadi di posisi itu gue punya dua pilihan, keep doing this atau gue get out. Jadi ada satu hari itu di mana gue udah nggak tahan, gue udah malas banget nih kerja. Padahal itu gue baru dipromosiin, gue baru dipromosiin jadi ibaratnya senior levelnya lah gitu.
Tapi malah lu makin gak pengen lagi nih. Ya justru karena gue dipromosiin, gue jadi kayak ke-trigger. Kayak oke, gue bisa lanjutin ini atau kayak ini waktu yang pas buat gue keluar. Berarti gitu. Jadi gue punya 2 pilihan, keep living my parents' dream atau start living my dream. 2 itu kan. Jadi it's kind of hard decision juga untuk gue. Soalnya lu bayangin bokap lu udah kerja susah payah untuk kuliah lu di Singapura, sekarang udah settle, tiba-tiba lu keluar dari kerjaan, lu gimana bilangnya bokap nyokap lu? Nggak bisa. Kayak gue juga nggak sampai hati lah. Jadi itu gue decide, but you only live once, right? You only live once. Jadi kayak hari itu juga gue resign, gue langsung pindah ke Bali. Gue nggak bilang ke bokap nyokap gue. Oke. Gue langsung cabut ke Bali, kayak nggak ada plan sama sekali. Oke. Yeah. Buat apa gitu? Maksudnya apa yang ada di bayangan lu bakal lu lakukan di Bali, meninggalkan kerjaan yang mungkin pada saat itu gajinya fantastis banget di apa ya? Di standarnya banyak orang ya. Itu fantastis banget. To be honest, no plan. Tapi yang gue tahu kedepannya gue belum tahu mau ngapain nih. Tapi yang gue tahu gue harus make the first step, gue harus keluar dulu. Soalnya kalau gue nggak keluar, yang lain juga yang kedepannya juga nggak bakalan ada. Gue keluar baru gue mikir mau ngapain ya. Nah pas gue di Bali itu ketemu kebetulan gue ketemu orang. Nah sekarang dia jadi pacar gue. Oke. Nah gue tanya dia, gue mau ngapain nih ya. Terus dia bilang dia pas itu content creator, fashion juga. Gue nggak bisa pakai baju bro. Oke, lu nggak tahu cara style? Nggak bisa. Gue bajunya apalagi dulu kerja cuma polo, celana panjang atau kemeja gitu doang. Terus kayak dia bilang, cobalah lu jadi content creator apalagi fashion. Kayak why not? Terus gue kayak itu di tahun berapa bro? 2023 awal banget. Oke. Ya 2023 awal banget. Terus kayak dia saranin, terus gue kayak oke lah, paket gue keluarin 10 juta, gue beli di Shopee, itu bajunya dia yang beli semua. Dia yang pilihin baju, celana, semua mix and match dia yang beli lah. Kayak kacamata beberapa aksesoris udah datang semua. Kayak bro, Ri, lu start bikin konten coba. Jadi kayak gue, oke lah, gue cari referensi di luar dulu itu. Kan di Indonesia itu masih dikit banget bikin fashion content creator. Gue cari di luar, ada nih beberapa yang kayak lumayan bagus, gue suka nih. Desain matchnya kayak lu lepas baju, pakai baju gitu-gitu lah kan. Gue contohin, video pertama gue upload ke TikTok, langsung rame. Langsung rame. Berapa view pada saat? Dalam 1 hari itu paling sekitar 100.000 view dapat. Gede banget. Dalam 1 hari, ya. Gue kan iseng doang awalnya, I don't expect anything, right? Pas besoknya gue bangun, followers gue udah 6.000. Gue kayak anjir, gue gak pernah kayak gini kan. Kayak anjir ini keren banget ya gue mikirin. Terus gue upload lagi, video kedua tuh rame terus. Ketiga, keempat, kelima, ke-10. Dalam fast forward, dalam waktu kurang lebih 3 bulan, gue udah nyentuh hampir 100.000 followers. Okay, it's really fast. Dan endorsean masuk ini itu. Jadi kayak gue mikir, wah thanks God gue keluar. Kan sekarang gue can make a living, have a freedom, gue bisa di Bali, gue bisa jalan-jalan kemanapun gue mau, time freedom, place freedom kan. Jadi kayak it's really good. Oke, nah jadi berarti lu sempat jadi content creator fashion. Itu selama berapa bulan gitu loh? Bentar doang, paling max 6 bulan. Oke, dan pada saat itu ibarat kata lu itu stay di Bali dari hasil jadi content creator, endorsement, brand deals. Endorsement, brand deals. Gue juga sempat affiliator gitu kan. Kayak gue jualan link kayak dapat lumayan. Oke. Terus gue juga sempat bikin ini bro. Apa namanya? Paid community. Oke. Untuk apa? At that time lu tahu Project 50 ya? Project 50? Ya, Project 50. Jadi ada itu salah satu brand, Som Studios namanya. Dia punya community di mana komunitas ini untuk orang being better. Entah productivity lah, entah gym lah, dan lain-lain. Kayak disiplin. Nah, gue clone, namanya Level Up di Indonesia. Nah, gue bikin paid community, gue punya personal branding udah.
gue upload di story gue tuh lumayan banyak yang join. Ada 1000 yang request join, gue terima 100 doang yang masuk. Oke. Itu lumayan ya. Tapi komunitasnya masih jalan? Enggak, udah enggak. Oke. Nah gue penasaran ketika lu di Bali menjalankan content creator dan juga community ini, apakah pada saat itu hasilnya udah setara dengan apa yang lu lepas di Singapura? Lebih? Wow. Gue kasih contoh ya, ini buat orang-orang yang pengen jadi content creator, terutama vision ya. Itu benar-benar sesuatu yang win-win. Kenapa gue bilang gitu? Pertama, lu bikin konten, bajunya lu dikirim. Oke? Bajunya lu dikirim, lu bikin konten, lu dibayar endorsement. Siap pakai bajunya tuh mau diapain? Lu jual lagi. Ya kan? Makanya content creator yang bikin pre-love. Ya, gitu kan. Terus bikin bazar. Nah, gua bikinnya beda. Gua bikin sistem mystery box. Oh. Jadi gini, gua kasih gua foto nih satu kotak. Gua masih ingat tuh desainnya ada tanda tanya di atasnya. Oke. Nah, satu kotak ini harganya 500.000. Isinya baju, celana, aksesoris, 3 hal. Gua nggak kasih tahu ini isinya apa. Pokoknya lu mau beli, gua kasih contoh satu nih kira-kira gitu kan. Lu kalau mau beli 500.000. Dan gua per batch, nggak bisa setiap hari beli. Pas gua launch 1 hari aja itu 100 kotak. Kayak apa? Udah laku. Oke. Lu bayangin 500.000, 100 kotak itu udah 50 juta dalam one day. Wow. Nah, dan itu cepet banget pergerakannya. Gua juga terima endorse-nya cepet banget. Ini langsung masuk, gua langsung pre-love-in, masuk pre-love-in itu lumayan kayak kasih. Yeah. Nah ini menarik. Jadi gue pengen taunya itu adalah berarti proses lu dari mulai konten sampai akhirnya bisa menghasilkan di akun fashion itu nggak lama dong? Cepat banget. Oke. Bahkan first month itu gue udah bisa dari affiliate saja, Shopee affiliate bahkan bukan TikTok. Shopee affiliate gue per bulan udah 10 juta bulan pertama. Oke. Profitnya just from sharing link on story doang kan. Jadi kayak it's really fast content creator. Oke. Dan itu di luar dari endorsement. Di luar dari endorsement. Oke. Ada lagi brand deals, mungkin kadang lu diminta untuk offline event juga mungkin. Ya, ada kayak datang ke acara gitulah. Oke. Kayak pembukaan apa gitu. Tapi sekarang lu udah nggak fokus di fashion content creator? Sama sekali nggak ada. Lu tinggalin juga? Sama sekali tinggalin. Oke, why? Karena kan ini adalah apa yang lu inginkan di awal ketika lu ninggalin kerjaan lu di Singapura. Actually not. Oh enggak? Kenapa? Kan gue bilang tadi, awalnya kenapa ini cuma karena cewek gue suruh. Ya, gue bilang why not? Udah gue bikin, rupanya jalan. So this is not actually what I want. Dan gue to be honest, gue orangnya nggak suka di depan kamera. Oke. Mungkin gue tadi udah cerita ke lu ya, gue orangnya punya Tourette. Mungkin kalau teman-teman lihat dari tadi mungkin udah sadar juga. Gue tuh orangnya nggak suka depan kamera, gue minder. Jadi makanya gue milih konten yang nggak ngomong. Gue cuma konten yang pakai baju dan itu pun cutnya cepet banget, tup. Gue ada beberapa konten gue ngomong, tapi itu gue take-nya lama banget. Soalnya gue ulang terus. So and bagi orang yang suka depan kamera, orang yang suka kayak ibaratnya jadi face-nya apa di depan gitu, it's fine, you can go ahead. But gue orangnya lebih yang di back end. Jadi kayak pas itu yang trigger kenapa gue stop jadi content creator tuh karena Instagram gue itu tiba-tiba satu hari di ban dan nggak bisa balikin lagi. Itu kondisinya IG-nya udah berapa followers? 100.000. Wow. 100.000. Oke. Tiba-tiba di ban hari itu drop, gue drop lah kayak oh fuck, gue ibaratnya satu hal yang jadi sumber pencaharian gue ini hilang. Gue mau ngapain sekarang? Gila. Terus kayak gue mikir, oh ini sesuatu yang very kayak apa namanya? Kayak sesuatu yang sangat risky. Ini hilang lu udah nggak ada apa-apa. Ibaratnya lu TikTok lu hilang. Hilang. Hilang, tapi at least orang udah kenal lu bisa bangun dari awal, tapi it takes a long time. Jadi gue mikir, waduh ini kalau gue mulai dari awal lagi
mungkin bisa. Gue coba bikin Instagram baru, gue mulai tapi it's not as fast. Karena pas itu udah banyak yang bikin konten serupa. Udah banyak, itu udah ibaratnya udah rame lah kayak gitu. Jadi udah rame kayak gitu, gue mau bikin nggak ada something yang nggak ada USP-nya lagi, nggak ada selling point-nya lagi. Semua orang udah bikin. Terus gue kayak oke, gue lanjut kerja remote aja kali ya. Jadi software engineer remote, tapi tetap stay di Bali. Oke. Nah itu awal ceritanya kenapa gue bisa bangun startup karena itu. Oke. Awal startup lu itu si Lahalu itu. Ya. Oke. Jadi mungkin gue kasih satu cerita. Setelah itu, gue di reach out sama teman gue, co-founder gue tuh namanya Vincent. Nah Vincent nih gue pas banget baru dapat kerjaan remote. Ini gajinya lumayan kayak 50 juta ke atas, gue cuma stay di Bali gitu. Udah terima, udah ada nih. Baru jalan 3 hari, si Vincent nelpon gue. Kayak, Cuk, lu mau nggak jadi co-founder? Kita kayak jalani bareng nih, Lahalu. Lahalu sebenarnya punya dia. Oke. Lahalu nih dia yang build dari awal, idenya semua dari dia yang bangun dari awal. Tapi dia pengen scale, makanya dia ajak gue. Oke, pas itu terus gue kenal Vincent. Vincent ini teman baik gue dari kuliah lah ibaratnya. Kita kuliah dari day one kita udah bareng. Every day kita ketemu, every week kita hangout. Jadi gue tahu juga dia orangnya gimana. Gue kayak, lu yakin? Terus dia bilang, iya ayo mau nggak? Terus gue kayak udah langsung gas. Kerjaan gue yang gue baru dapat gue langsung keluar. Oke. At that time gue langsung keluar karena gue I don't know, I just see something di Lahalu ini sama co-founder gua yang gua rasa kayak this can be something really big ke depannya. Itu awal mulanya. Oke. Ya, dan Lahalu ini sekarang penggunanya udah berapa tadi? Lu bilang 1 juta? Penggunanya itu registered user 1 juta. Oke. Dan itu sekarang bisa kasih gambaran nggak ke teman-teman yang mungkin belum pernah pakai atau belum tahu lah Lahalu ini aplikasi seperti apa? Oke, jadi Lahalu itu aplikasi ibaratnya social media for memes. Oke, jadi ibaratnya gini bro, lu anggaplah lu suka memes, oke. Tapi nggak mungkin lu upload ke personal lu, ya. Aneh banget. Lu yang upload tiap hari tentang mungkin cara FYP atau apa, nggak mungkin lu tiba-tiba upload tentang memes. Bahkan sosial media sekarang tuh semua jadi advertisement, alat untuk ngiklan. Semua orang bikin personal branding, bikin Instagram, bikin TikTok untuk jual sesuatu. Tapi nggak ada tempat untuk orang benar-benar bisa enjoy something, terutama memes. Oke. Right. Dan ini komunitasnya gede banget, bro. Gede banget. Ibaratnya lu orang yang suka anime, wibu, itu gede banget komunitasnya. Same as meme. Tapi somehow ini kayak underlooked by people. Nah kita bangun komunitasnya, Vincent bikin platformnya. Dia grow dari awal, dari personal branding dia juga. Dia yang grow audience ini, udah rame. Nah sekarang lu mau upload meme, lu mau bikin meme juga bisa dari platform itu. Dan the best thing is lu bisa dibayar dari pakai bikin meme. Kalau view-nya banyak gitu? Bukan, jadi kita ada sistem sawer. Sistem sawer, lu bisa beli koin, lu bisa kasih ke meme creator yang lu suka itu, lu bisa sawer. Jadi sesimpel lu bikin meme lu bisa dapat uang. Right. Dan Lahalu ini aplikasinya maksudnya penggunanya Indo only atau Indo Malaysia sekarang. Malaysia banyak juga. Tapi mostly Indo, around 90%. Ya. Dan akhirnya dari Lahalu ini berarti udah berapa tahun nih aplikasinya? Wah, almost 3 years lah. Dari pertama first line of code sampai sekarang udah 3 tahun. Wow, oke. Akhirnya setelah ada Lahalu ini, sekarang mau coba pivot ke si Sona Clone. Sona Clone, benar. Oke, nah ini yang menarik nih buat teman-teman di sini. Tapi belum launch ya? Belum launch. Kita launchnya tuh early mungkin next month. Kita usahain secepatnya. Mungkin berarti pas video ini naik harusnya juga belum launch sih. Cuman ntar gue bakal sematin linknya di bawah, teman-teman boleh cek aja. Karena tadi gue cek beberapa video dari hasil dari Sona Clone ini ya.
Mungkin lu kasih gambaran dulu aja ya. Yeah. Sonaclone itu kira-kira apa? Oke. Jadi Sonaclone ini simpel namanya Sonaclone kan. Jadi itu datang dari persona dan clone. Ibaratnya gue bisa clone lu untuk personal branding. Jadi kita deskripsinya itu AI personal branding studio tools. Oke. Jadi ibaratnya gini. Ibaratnya lu pengen personal branding sekarang. Lu gimana bikinnya? Gua bikin script, gua shoot videonya, terus videonya harus diedit, baru gua post. Right. Jadi dari bikin script, lu harus record, lu harus ibaratnya ngedit lagi, baru lu harus post. Gimana kalau gua bilang semua ini, streamline ini bisa pakai AI semua. Oke. Jadi ibaratnya ini lu lagi malam-malam, lagi ngantuk banget di kamar gelap-gelapan. Aduh, belum upload video nih hari ini. Lu cuma ketik udah upload. Jadi video lu konten lu bisa upload ke Reels atau TikTok. Sesimpel itu. Oke. Jadi idenya itu adalah let's say gua udah mengupload muka gua, terus gaya bicara gua. Yep. Semua mimik gua gitu ya, dan udah dibaca sama si AI ini, nantinya gue bisa tinggal upload satu topik misalnya nih. Yep. Let's say buatkan video Leo membahas tentang cara FYP di TikTok. Yep. Dan di momen itu juga si AI bakal nge-generate video, misalnya video 1 menit gitu. Oke, jadi gini, pertama itu bakalan script dulu. Oke. Jadi kita punya AI scripting. Jadi ibaratnya lu pengen, gue pengen ngomong video tentang ini, atau bahkan pas awal lu setup, kita bakalan tanya nih, lu pengen bikin personal branding untuk apa? Audiens lu siapa? Lu pengen audiens lu apa? Nah kita kasih ide dari kayak, oh ini ada kategorinya, ini kategori untuk storytelling, ini kategori untuk mungkin kayak case study dan lain-lain, terus ada scriptnya udah. Nah, lu bisa edit lagi scriptnya kalau lu mau, atau lu punya script sendiri, lu bisa langsung masukin. Oke. Jadi dari script itu yang udah lu pilih, langsung di generate video. Lu ngomong depan kamera plus editingnya udah selesai, B-rollnya semua udah masuk, lu tinggal upload. Wow, oke. Yeah. Nah jadi tadi gue udah nonton sendiri ya videonya ya. Jadi benar-benar yang orangnya ketika supaya si AI ini nge-save cara lu bicara, dia benar-benar cuma ngomong 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya begitu. Dia udah save, terus entar lu udah bisa nge-generate video apapun. Yes. Lu bicara, apapun. Lu ngomong apapun gitu ya. Tapi untuk tujuan personal branding lu. Yes, jadi kita fokusnya ke personal branding. Gitu. Oke. Kenapa kepikiran kalau AI seperti ini bakal dibutuhkan? Kenapa bisa kepikiran? Mungkin tadi gue udah sempat cerita ya. Jadi ini datangnya beneran dari personal pain gue. Oke. Jadi benernya gue kan tadi bilang gue seorang content creator. Gue ada Tourette. Gue mau ngomong depan kamera susah banget dan makan waktu lama banget. Jadi terus kemarin kita sempat brainstorming sama tim gue pas kita mau pivot. Kita tuh di Starbucks itu. Kita lagi ngobrol-ngobrol gimana ya. Terus gue keluar ide, gue propose ide ini ke mereka. Terus turns out kayak semua orang kayak really interesting. Jadi ide ini datang dari sebagai solusi untuk problem yang benar-benar real, benar-benar ada. Apalagi sekarang oke lah contohnya personal branding itu lagi high banget. Semua orang bikin personal branding dan memang harus. Semua orang sekarang kalau lu nggak bikin personal branding udah lu ketinggalan banget. Tapi masalahnya untuk bikin personal branding itu perlu waktu yang sangat, perlu effort lah, perlu effort banget. Apalagi lu orang yang punya bisnis, lu pengen advertise bisnis lu lewat personal branding. Oke, mungkin lu awal-awalnya lu mikir oke, let's record. Seminggu lah kita bikin record 1 hari untuk upload seminggu atau untuk 3 hari. 1 hari mungkin gua spend 5 jam untuk ngomong gitu sama tim editing. Oke. Gimana kalau gua bilang lu upload sebulan itu, seminggu itu nggak ada video yang FYP. Lu pasti udah males. Lu pasti udah nggak mau. Setuju. Pasti udah nggak mau karena return on investment for your time itu nggak ada. Lu mending waktunya lu spend untuk bisnis lu. Oke. Nah, orang tuh nggak punya waktu. Terus kedua, orang kayak gua atau gua kenal orang, dia bisa ngomong di 1000 orang. Ngomong di depan kamera
takut banget, gagap banget, nggak bisa. Oke. Nah ini juga salah satu yang kita solve. Terus yang ketiga ya udah lu nggak perlu hire tim editor, tim studio dan lain-lain, lighting, kamera dan lain-lain, nggak usah. Oke. Nggak usah lagi. So dari 3 ini kita bikin solusinya jadi SonaClone. Gitu. Oke. Nah, gue penasarannya itu apakah menurut lu orang-orang kan akan ada beberapa orang yang bisa memperkirakan atau menebak kalau ini adalah AI. Yep. Menurut lu mereka bakal cenderung lebih ini enggak? Kayak lebih tidak tertarik kalau videonya adalah AI? Atau menurut lu setelah di testing ya sama aja gitu loh? First of all yang kita buat itu kita benar-benar bikin seakan lu nggak tahu tuh AI. Itu first thing. Itu gue setuju. Okay. Itu gue setuju. Itu first thing. Tapi second thing ya mau segimanapun pasti tak bisa ada flow-nya. Yeah. Pasti kadang orang masih lihat, oh ini ada sedikit AI nih, ini mungkin AI nih. Nah, bahkan AI itu pun yang penting value yang lu ngomong itu apa. Kalau value yang lu keluarin itu di video itu benar-benar something yang orang kayak ngena, ya udah it's fine. Oke. It's fine, nggak masalah. Nah, jadi mungkin buat teman-teman balik lagi ya kalau kita jelasin di sini panjang lebar mungkin kalian kayak agak ngeblur gitu. Ini apa sih? Gue nanti sematin linknya di bawah. Jadi kalian explore aja sendiri sebenarnya apa yang lagi kita bicarain dari tadi. Menurut gue ini nge-solve solusi untuk banyak orang. Terutama yang gue pernah bantu banyak banget teman-teman gue. Mereka baru mau muncul konten gitu ya. Untuk nge-shoot satu skrip aja kayak bisa habis 30 menit gitu loh. Cuman dan habisnya itu bukan syutingnya tapi harus ngulang gitu. Bener. Ngulang, ngomong sedikit, ngulang. Jadi menurut gue ini solusi banget terutama apalagi ya kalau teman-teman di sini nggak punya waktu. Nah, terutama di bagian sana karena menurut gue kedepannya semua orang bakal butuh personal branding, mau siapapun elu. Gak semua orang punya waktu seperti let's say gue yang memang full time content creator gitu loh. Gue mau hari ini 12 jam cuman syuting, it's okay, gue gak ada kerjaan lain. Gitu. Nah, gue penasaran deh. Jadi kalau di luar sana nih, di luar Indo ya, kayak di US atau di China, itu use case dari AI untuk content creator itu lu ada pelajarin gak sih? Misalnya mungkin pas market research untuk SonaClone ini ya, itu aplikasinya udah sejauh apa gitu? Kalau masalah aplikasiin AI untuk content creation ya, sebenarnya udah lumayan banyak. Terutama yang non-face video. Non-face video. Lu tahu ada satu startup, dia cuma sesimpel, lu tahu video yang bawahnya tuh main Minecraft, terus atasnya video lu. Mereka cuma bikin platform untuk itu. Lu bisa edit, lu pilih video apapun itu. Misalnya main GTA atau orang main GTA lu tinggal masukin. Atasnya tuh lu tentang video penjelasan atau apa. They make $1 million from it. Millions dollar. Wow. Just doing that. Cuma itu doang. Karena kenapa? Karena di TikTok tuh apalagi di US tuh kan pas dulu banget awal-awal mereka punya creator programs. Dimana lu kayak kayak YouTube AdSense. Ya YouTube AdSense gitu. Tapi lu bikin video, viewsnya berapa lu dapat uang. Dari itu mereka bikin video ya, simple. They make a lot of money. Wow. Sesimpel pakai AI gitu. Oke, menarik. Jadi kalau misalnya untuk SonaClone ini berarti kan proses yang akan dibantu itu dari scripting sampai editing itu semuanya full akan dibantu ya. Tapi gue pengen tahu nih. Jadi akhirnya si content creator ini personal touch-nya itu bisa dia masukin dari mana gitu loh. Kayak let's say gua content creator finance. Ada orang lain juga content creator finance. Kita berdua pakai SonaClone. Apa yang akan menyebabkan kedua konten kita itu berbeda? Dari value yang lu kasih, script. Gua kan bilang tadi bisa ya script, oke? Tapi balik lagi kan ibaratnya personal branding itu kita memudahkan, it's a tools kan, bisa memudahkan. Yang paling penting sebenarnya apa yang mau lu sampaikan sebenarnya. Bukan lu habisin waktu untuk record, editing bla bla bla. Yang paling penting tuh apa yang lu pikirin, apa yang lu mau sampaikan, reach sebanyak mungkin orang. Right? Jadi yang bakalan bedain itu.
Menarik. Jadi benar-benar apa yang lu pikirkan, apa value yang lu punya. Kayak ibaratnya nih A sama B. Oh ini A ini kosong nih, nggak ada apa, kayak full AI doang kayak skripnya. Kalau ini benar-benar apa yang dipikirin terus dibantu AI untuk diperbagus. Nah, the difference there gitu. Oke. Seberapa jauh AI ini akan mendisrupsi dunia perkontenan menurut lo? Karena kan banyak orang itu kadang ya, kita kalau bahas AI gitu ya, orang itu cenderung mungkin karena ini hal baru juga, jadi orang cenderung membayangkannya itu sampai ke ekstrim level gitu loh. Kayak misalnya ketika ada AI semua pekerjaan akan hilang gitu loh. Atau ketika ada AI konten kreator nggak bakal dibutuhkan lagi. Menurut lu bakal sejauh apa sih? Kalau bisa bilang tentang AI, benar lu bilang. Gue percaya AI ini, gue bukan kayak ibaratnya person yang benar-benar AI lu harus pakai AI, don't know. But tapi yang dari gue lihat dan dari apa yang terjadi di US itu, lu tahu sekarang thumbnails editor itu udah tergantikan. Wow. Semua orang tinggal pakai ChatGPT, udah thumbnails. Semua lu kalau ke Fiverr, lu ke Upwork itu udah nggak ada hire, dikit banget. Graphic designer semua udah pelan-pelan slowly hilang. And it's really happening now. Bukan nanti, bukan 5 tahun ke depan, bukan kayak 10 tahun ke depan. Sekarang udah. Nah, gua kasih satu gambaran Sonaclone. Kalau kita udah launch, lu bayangin contohnya, lu punya lu punya saudara nggak? Punya. Enggak lah, saudara lu tuh dia pengen jualan apa? Bilang. Let's say jualan casing HP misalnya. Jualan casing HP. Lu cuma bisa personal branding tentang ya udah tentang itu casing HP, tentang HP dan lain-lain, oke? Nah, dia bisa pakai Sonaclone aja, langsung at one day udah jadi. Lu nggak harus ke personal branding agency. Dan ini sesuatu yang ini pasti disruptif banget. Kenapa gue bilang gitu? Kenapa lu mau bayar mahal-mahal agency untuk shoot konten dan lain-lain kalau lu bisa bikin dari komputer lu sendiri, tanpa keluarin banyak uang, tanpa harus keluarin waktu dan lain-lain. Dan ini satu-satu yang kayak kita antisipasi juga lah kedepannya. Nah, untuk kalau kita membahas AI ini ya, udah pasti nggak ada habisnya karena gue udah beberapa kali juga podcast membahas AI, kayak selalu ada hal baru gitu loh. Tiap kali gue ngobrol tentang AI, kayaknya kayak tiap minggu ada sesuatu yang baru gitu. Pasti ya. Menurut lu ya, untuk Sonaclone ini sendiri, apakah orang, misalnya nih gua yang udah jadi content creator, apakah gua akan lebih memilih untuk pakai AI ketimbang gua shoot sendiri? Tadi kan kita bahasnya itu adalah orang yang tidak nyaman. Tapi kalau sebagai content creator yang dia memang sudah nyaman depan kamera, menurut lu Sonaclone ini bisa membantu dari sisi apa lagi nih? Ada nggak use case-nya? Kalau kita bilang tentang content creator itu sebenarnya konten itu banyak. Lu mau review produk, Sonaclone nggak bisa, right? Jadi Sonaclone itu benar-benar untuk sekarang purely for now ya. Untuk yang talking head video. Lu mau apapun talking head video yang pakai B-roll, transition dan lain itu kita bisa. Tapi kalau lu mau langsung review produknya, contoh nih Aqua, nah nih coba lu minum, itu nggak bisa. Itu belum bisa. Sama juga dengan konten-konten lu yang dulu pas review fashion, lu pakai baju, buka baju, terus ganti baju, itu nggak bisa. Itu nggak bisa. Terus konten-konten misalnya challenge turun ke jalanan, nggak mungkin dia bisa generate. Itu harus. Jadi konten kreator ini pasti bakalan still there, pasti. Dan it's needed. Apalagi kena di kreator kayak landscape inilah, itu penting banget. Nah, jadi kita tuh ibaratnya jadi tools untuk amplify doang. Ibaratnya lu bisa upload konten seminggu berapa? 3. Dari di Sonaclone lu bisa upload 1 hari 5. Lu bayangin. Lu grow-nya 10 kali lebih cepat lagi. Orang lain perlu 3 bulan biar naik, lu mungkin dalam sebulan lu udah gede banget. Karena lu solve volume, right? Solve volume. Jadi kayak it's really something yang bisa life changing untuk orang yang mau start. Menarik. Nah jadi gue mau tarik balik ke ini karena gue keinget ada satu topik menarik yang tadi pas proses dari lu kuliah,
resign, pindah Bali, bikin startup, pivot ke Sonaklon. Gue dengar ada satu cerita di mana lu sempat kayak bangkrut gitu ya, bangkrut, titik terendah lu dan akhirnya boleh diceritain nggak? Karena itu menarik banget nih. Oke, jadi tadi gue sempat cerita setelah gue nggak jadi content creator lagi, Instagram gue udah habis itu, kayak di ban, kan cari kerja. Gue cari kerja jadi content creator, jadi remote software engineer. Dan gue di reach out ke Vincent, oke, let's go ke Jakarta, kan? Nah pas itu gue cerita dikit, untuk Lahalu tuh sebenarnya kita belum ada tim, belum ada siapa. Gue sama Vincent berdua. Terus kita punya ide, gimana kalau kita cari investor? Kita cari investor yang bisa masukin ke Lahalu ini startup kita. Nah dulu kita karena belum mulai apa-apa, kita mikir, startup diinvest miliaran, itu kayak wow nanti kita bisa langsung kaya gini, ambil gajinya per bulan kayak gila-gilaan. Ternyata itu nggak gitu bro. Berarti kenyataan gitu. Idea kalau startup, let's go cari investor pendanaan, gue langsung hidup besok beli Lambo, nggak ada. Nggak ada. Itu bullshit. Itu gue dulu mikir gitu. Itu enggak. Kayak gue bahkan gue saranin lu pada yang mau ke startup jangan. Yang mau mulai startup jangan. Jangan apa? Jangan mulai. Oh, kenapa? Kecuali kalau lu udah tahu risk yang bakalan lu hadapi itu apa. Kalau lu belum tahu apa-apa, mendingan jangan. Kenapa? Jadi gini. Kalau goals lu pengen jadi kaya, lu pengen make money. Startup tuh hal terakhir yang lu harus pergi. There's a lot of way to make money, right? Emang lu bisa digital product, lu bisa bikin agency, lu bisa lo lah freelance atau lu kerja remote. Itu 50 juta, 100 juta per bulan lu pasti dapat. As simple as that. Tapi kalau lu mikir lu mau jadi kaya, jadi dari founder startup nih, gua kasih gambaran ya, bro. Gaji gua sekarang itu bahkan lebih kecil dari karyawan gua. Bener. Kenapa? Karena gini, lu bangun startup, lu diinvest miliaran, itu bukan duit lo. Itu bukan duit lo. Dan kalau lu jadi founder yang responsible, duit itu adalah nafas. Nah, lu bakalan mikir, daripada duit ini gua pakai untuk gaji gua ambil, mendingan duit ini gua pakai untuk grow startup kita. Satu product development, satu marketing, right? Jadi lu bakalan ambil sedikit mungkin supaya lu bisa nafas lebih panjang, atau lu bisa grow lebih cepat. Nah, lu harus lakukan itu selama bertahun-tahun sampai startup lu IPO atau dibeli orang. Dan chance-nya itu kecil banget. Bahkan lu kalau udah dibeli, ini gua open sedikit. Bilang lu udah grow 5 tahun, lu udah susah payah banget. Lu udah grow, valuasi lu udah tinggi, ada yang mau beli contohnya. Bilang lah Jeff Bezos, mau beli nih. Sekitar berapa contohnya, $1 billion, lu udah unicorn. Tapi untuk ke tahap itu lu harus fundraise banyak mungkin. Lu harus cari investor lagi, cari VC, venture capital dan lain-lain berkali-kali. Sampai stake lu itu, personal lu itu paling sisa 5% doang. Very very little untuk lu bisa reach there. Pas dijual pun ada namanya vesting. Jadi lu nggak langsung kayak dibeli, lu keluar duit lu langsung foya-foya. Enggak. Most of the case enggak gitu. Lu bakalan harus jadi tetap kerja di sana for mungkin 3-4 years sampai ya udah lu bisa lepas. So it's really painful thing to do unless kecuali lu seorang yang pengen bangun satu produk yang revolutionary banget sampai semua orang mau pakai. Dan itu goals lu beneran di hidup lu. That's fine, go ahead. Jadi kalau lu pengen kaya doang, I don't recommend ke jalur startup. No. Boleh di share sedikit nggak? Misalnya nih, ini gue penasaran ya, karena kan banyak sekali orang-orang sekarang mengidam-ngidamkan itu pengen bisnisnya itu diinvest, nyari investor, nyari pendanaan. Pada kenyataannya bener-bener seindah itu nggak sih? Misalnya lu punya bisnis nih, diinjek sama orang, misalnya let's say berapa puluh miliar, besoknya di kas perusahaan lu yang awalnya udah mau mati nih, tiba-tiba ada puluhan M nih. Seindah itu nggak sih kenyataannya gitu? Jadi gini,
Gue selalu bilang ke orang-orang kalau bisnis yang paling bagus itu adalah bisnis yang nggak perlu pendanaan. Kenapa? Lu kalau perlu pendanaan berarti lu masih not making money. Lu masih burning cash. Lu masih bukan satu company yang mature. Oke. Artinya kenapa lu masih perlu orang lain? Kan? Lu kenapa perlu uang dari investor untuk apa? Kalau lu udah mandiri ya udah lu grow sendiri. Oke. Gua kasih mungkin satu contoh company yang mereka nggak punya investor tapi they did a really good revenue. OnlyFans. Oke. Jadi OnlyFans itu mereka nggak punya investor tapi bisnis model mereka tuh bagus banget sampai yearly mereka make billions. Bayangin. Dan mereka juga nggak perlu mikir kenapa mereka butuh investor ketika tiap tahunnya aja uangnya udah cukup gitu loh. Benar. Oke. Nah, kenapa kita perlu investor? Karena pertama dari bisnis model yang punya kita lah lu itu, kita perlu reach a lot of audience. Ibaratnya Facebook awal-awal mereka don't make money. Amazon awal-awal they don't make money for I don't know 10 years maybe. They still nggak profit lah ibaratnya. Kenapa? Karena untuk bisnis model kayak gini, bisnis model kayak gini, lu harus burn a lot of money. Artinya lu harus sebanyak mungkin user dulu masuk. Nah itu mahal, marketing tuh mahal banget. Oke. Marketing tuh mahal banget. Jadi ibaratnya revenue lu nggak seberapa, tapi lu tetap harus keluarin uang supaya orang masuk dulu. That for years. Dan lu kalau nggak bisa bertahan atau duit lu habis di tengah, udah lu mati. Nggak bisa apa-apa. Berarti ini poin yang menurut gua jarang diberitahu ya. Maksudnya ini opini pendapat yang menurut gua agak sedikit berbeda gitu. Karena kan banyak orang bilang yuk lu mulai bisnis lu, yang penting bikin produk, terus kalau bagus nanti orang bakal mau invest ke lu bla 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 bla. Tapi malah lu nya sendiri yang udah menjalani, menurut lu ya kalau produk lu sebagus itu dan bisa generate money, lu sebenarnya nggak butuh investor. Nggak butuh. Oke. Bener-bener nggak butuh. Nah, one thing dari dunia fundraising inilah kita bilang, lu punya produk bagus atau bahkan ide bagus itu nggak cukup. Apalagi gua bukan lulusan Harvard, gua bukan lulusan Stanford, oke? Gua susah payah untuk dapat kayak duit yang nggak seberapa. Kalau di dunia VC, venture capital dan ini yang yang diinvest kita tuh nggak seberapa sebenarnya. Oke. Tapi itu ibaratnya kita harus ngemis lah. Oke. Kita harus ngemis ke mereka. Oh ya invest ke gua pitch ini bla 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 dan lain-lain baru kita dapat. Nah, dan kayak it's not as glamorous yang lu pada lihat gitu, enggak. Okay. Apa yang menyebabkan sebuah startup itu gampang diinvest gitu? Apakah menurut lu, kan tadi lu bilang sekedar produk yang bagus aja nggak cukup, berarti there's something else gitu kan? Yep. Apa itu? Mostly kalau misalnya kita bilang tentang investor atau venture capital, kita bilang mereka kalau mau invest ke startup, pertama mereka lihat apa? Foundersnya. Lu foundernya siapa? Lu kalau ex CTO OpenAI, ya udah, lu belum ada produk pun gua masuk, nggak masalah, nggak peduli. Lu kalau Elon Musk lu mau bikin perusahaan sendiri baru, gua nggak peduli, lu nggak usah kirim pitch, gua kasih uang, right? Okay. Pertama founders, kedua tuh baru produk. Produk ini bukan, oke lah, produk bilang lu bikin produk AI atau produk yang keren banget, nah that's the thing. Tapi yang mereka lihat bisnis model ini apa, bisa make money nggak? Banyak banget dalam kayak retention rate lu berapa, churn user lu berapa, CAC, LTV lu berapa. Jadi banyak banget yang mereka cek. Jadi kayak nggak sesimpel gua punya ide nih, gua mau jual mineral water yang airnya tuh gua bisa ambil dari udara contohnya. Oke. Tapi bakal ditanya, nah costnya untuk bikin itu berapa? Lu mau jual ini berapa? Make money atau enggak? Jadi kayak ide aja nggak cukup. Oke. Nah, lanjut dari tadi cerita tadi kan lu udah pindah nih ke Jakarta untuk start Lahalu ini. Terus gimana tuh prosesnya? Oke, gue udah pindah ke Jakarta. Nah, itu pas gue kan nggak ada uang nih. Gue pindah ke Jakarta, gue cari kos termurah yang ada di Jakarta Utara. Nah, gue ketemu tuh salah satu di Kelapa Gading. Itu kosnya nggak sampai 1 juta.
Sebulan nggak sampai sejuta? Sebulan nggak sampai sejuta. Ruangannya itu 2 kali 1 lewat dikit. 2 kali 1 lewat dikit. 2 kali 1 lewat dikit. Jadi ibaratnya gue kasih gambarannya. Kepala gue udah nyentuh tembok. Kaki gue udah nyentuh tembok. Samping gue itu cuma lemari yang kayak apa namanya, plastik kecil gitu doang. Udah. Gue tidur gitu doang. Oke. For mungkin selama 3 bulanan. 3 bulanan. 3 bulanan. Yes. Sampai pintunya juga nggak bisa yang pintu buka begini pintunya nih karena makan tempat nih, jadi harus nge-slide gitu ya. Gak bisa, pintunya tuh slide ke samping. Oke. Bisa ke samping. Wow. Oke. And itu for around 3 months. Ya itu banyak kecoanya. Itu banyak. Gua orangnya trauma kecoa. Gua fobia. Tapi dari posisi itu gua nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi gua lagi tidur nih, kecoa di tangan gua langsung kaget kan. Tapi kayak ya udah, kayak kondisinya gitu gimana, gua lanjut tidur aja. Tapi gua penasarannya gini loh. Pada saat itu kan lu udah sempat kerja di Singapura dengan gaji yang fantastis. Terus lu pindah ke Bali, lu juga jadi content creator dengan hasil yang luar biasa besar gitu ya. Masa cuman karena, ngerti gak sih, masa cuman karena satu akun lu kena ban, suddenly kayak hidup lu itu 180 derajat langsung dari yang di Bali tiba-tiba sekarang harus ngekos gitu. Itu memang pada saat itu emang uangnya emang udah nggak ada lagi, atau karena lu merasa oh ya udah gue memang mau hemat aja gitu karena juga belum ada kepastian ke depannya. Jadi kalau dari Singapura ke Bali itu gue ke scam bro, duit gue hilang semua. Scam apa? Jadi dulu itu ada tahu carousel nggak? Oke, tahu. Beli barang-barang bekas. Beli barang kayak OLX lah di Indonesia gitu. Jadi pas itu ada lagi marah-marahnya scam carousel. Gue jualan barang, gue masih ingat tuh gue jual apa? Gue jual karcis Blackpink tour di Singapura pas itu. Gue jual, ada yang beli, terus dia kasih link. Ini ya, lu coba isi, gue transfer ke sini. Nah itu linknya tuh ketulisan carousel.com apa gitu lah. Gue mikir memang gini, kayak payment gateway-nya kayak gini kan. Gue masukin biasa lalu kalau mau payout dari satu platform lu harus isi kartu lu dan lain-lain kan, sampai OTP-nya semua ada. Nah pas itu langsung ketarik semua. Wow, itu duit lu hilang semua? Langsung di satu kartu itu hilang semua. Nah untungnya gue punya 2 kartu, tapi most of my money is there. Wow. Bayangin, itu gue sempat stres juga. Tapi itu jadi salah satu penyebab akhirnya lu pindah nggak? Kind of. Oke. Itu salah satu yang jadi trigger juga. Jadi kayak, aduh, duit gue udah hilang, gue udah bentar lagi mau dipromosiin, kayak I have to make decision now, gitu kan, nggak bisa lagi. Kayak, udahlah fuck it lah, gue pindah ke Bali. Itu juga dengan untuk kayak nge-reset semua gitu. Nge-reset semuanya, mumpung gue masih muda kan, gue nggak mau kayak nanti nyesal, kayak gue udah 30 baru make that gitu. Oke. Nah, sekarang ini kan berarti udah ngejalanin lah lu, udah nanti bakal ngejalanin si Sona juga kan. Bisa kasih gambaran nggak kegiatan sehari-hari dari seorang startup founders di Indonesia itu bagaimana? Karena kalau gue bilang keseharian startup founders, mungkin teman-teman di sini bakal ngebayangin itu pagi bangun di apartemen Langham gitu ya, terus turun dijemput pakai mobil, pindah kantornya di Revenue Tower Asta. Itu kantor visi semua di sana tuh. Iya, terus siangnya lunch dulu bareng calon klien, malamnya lunch lagi sama investor, ngulang. Enggak gitu. Itu enggak gitu. Lu kalau jadi founder startup ya, most of the time ya, lu nggak tahu hari, lu nggak tahu nih Senin, nih Minggu, nih Sabtu, lu bangun kerja sampai mata lu hampir berdarah. Gua kasih satu gambaran. Gua sama co-founder gua ini. Inilah gue pernah selama hampir sebulan itu, gue bahkan nggak tahu jam waktu tidur gue gimana. Oke. Gue bisa tidur sehari 3 jam tuh udah syukur banget. Segitunya.
Jadi gua nggak tahu nih jam berapa udah. Pokoknya gua lanjut kerja terus sampai gua udah nggak sanggup baru gua istirahat bentar, bangun lagi, kerja lagi. Definisi kerja pada saat itu actionnya apa? Kayak nyiapin PPT kah atau apa? Coding kah? Jadi gua sama co-founder gua itu kita dibagi dua. Dia bagian ke produknya. Jadi walaupun gua software engineer juga, tapi gua handle semua ke dia. Dia lebih jago tentang coding dan kita punya tim juga software engineer dan lain-lain, UI. Gua bagian lebih ke marketing side. Jadi pas itu ya handle semuanya. Kayak kita punya berapa akun Instagram dan lain-lain. Kita punya kayak sales, kita punya ads, kita punya apa, kita mau bikin itu. Pokoknya the back end things lah yang kita lakuin gitu. Jadi itu pagi malam setiap hari. Wow. Keren. And the thing is bukan cuma gua, kayak misalnya jam 3 pagi nih gua chat, gua kayaknya perlu sesuatu dari co-founder gua si Vincent, kayak Cuk, ini gimana Neneng? Dia langsung balas. Karena dia juga masih kerja that time. Dan bahkan employee kita itu somehow they have that kind of habit juga. Not that extreme, tapi misalnya kayak tiba-tiba nih employee gua, ada software engineer gua, dia jam 12 malam dia tiba send voice note. Rick, kita kayaknya harus ini bla 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 gitu. Simpel itu. Padahal lu kalau employee lu kerja aja dari jam 10, kita buka jam 10 sampai jam 6 lu pulang, ya udah lu rumah istirahat, kita nggak expect apa-apa. Ini sampai jam 12 malam dia masih chat, kasih ide, masih kerja. Menarik nih. Bagaimana lu menanamkan ini? Mungkin teman-teman di sini yang punya tim itu kan pengen gitu ya. Kok bisa gitu ada tim yang jam 10 malam masih ngechat lu untuk urusan kerjaan gitu? I think karena tim kita itu masih relatively small, jadi kita treat mereka tuh not as employee. Kita bilang itu founding team. Kita semua tuh equal, setara. Kita punya satu goal dan semua orang harus believe in that goals dan kita sama-sama go there. Pace-nya tuh harus sama, nggak boleh satupun yang kayak slow down gitu. That's the thing yang luckily tim gua tuh punya. Mereka bener-bener kayak punya semangat yang bahkan sometimes simple lah, kita bangun sesuatu kita pasti kadang bisa burn out. Nah pas gua burn out gua lihat mereka semangat banget. Ri ini itu yang buat gua juga semangat lagi. Kayak oh iya tim gua aja semangat, masa gua kayak burn out. So ya gua grateful lah ke tim gua gitu. Oke. Nah mungkin kita masuk ke sesi akhir dari podcast ini. Gue pengen tahu apa sih harapan lu ke depannya terhadap industri content creator terutama ya dengan launchingnya Sona Clone ini. Harapan lu itu bagaimana? Harapan gua simple aja sebenarnya. Semua orang itu bisa mulai personal branding. Nggak ada alasan lagi bro. Sekarang udah nggak ada alasan lagi. Semua orang bisa mulai dan semua orang can start make money, live a better life. That's it. Oke, keren. Satu pesan untuk teman-teman di sini yang udah nontonin podcast kita dari awal sampai akhir. Satu pesan, keep living aja lah paling. Keep living aja, that's the thing. Yeah. Keren. Thank you banget teman-teman yang udah nontonin podcast ini dari awal sampai akhir. Pastikan udah subscribe dan jangan lupa tungguin podcast-podcast dengan tamu sekeren Bro Ricky di episode-episode berikutnya. Thank you guys.